Konklav adalah salah satu tradisi paling sakral dan penuh misteri dalam sejarah Gereja Katolik. Tradisi ini telah berlangsung selama berabad-abad dan menjadi momen penting dalam penentuan pemimpin spiritual bagi lebih dari 1 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Namun, apa sebenarnya konklav itu, bagaimana sejarahnya bermula, dan seperti apa tata cara pelaksanaannya? Konklav berasal dari kata Latin conclave, yang berarti dengan kunci. Istilah ini mengacu pada praktik mengunci para kardinal dalam suatu ruangan sampai mereka berhasil memilih paus baru. Tradisi ini dimulai sejak abad ke-13, tepatnya pada tahun 1274, setelah terjadinya kekosongan takhta suci selama hampir 3 tahun. Kala itu, umat Katolik di kota Viterbo kehilangan kesabaran terhadap lambatnya proses pemilihan paus. Warga kota akhirnya mengurung para kardinal dan bahkan membatasi makanan mereka hingga akhirnya terpilihlah Paus Gregorius X. Melalui Konsili Leon II, Paus Gregorius X kemudian meresmikan aturan-aturan konklav yang ketat demi memastikan proses pemilihan berikutnya berjalan cepat dan tertib. Seiring waktu, tata cara konklav mengalami perubahan dan penyesuaian. Namun prinsip utamanya tetap sama, menjaga kerahasiaan dan integritas proses pemilihan paus. Hingga hari ini, konklav tetap digelar di Kapel Sistina, dalam kawasan Vatikan, Roma. Kapel ini bukan hanya menjadi saksi bisu pemilihan paus, tapi juga dihiasi mahakarya seni Michelangelo, menambah kekusyukan suasana konklav. Proses konklav dimulai setelah wafatnya seorang paus atau ketika paus memutuskan mengundurkan diri. Para kardinal yang berusia di bawah 80 tahun berhak mengikuti konklav sebagai elektor. Jumlah kardinal pemilih biasanya tidak melebihi 120. Sebelum konklav dimulai, seluruh kardinal berkumpul dalam rapat persiapan yang disebut kongregasi umum untuk membahas berbagai aspek teknis dan spiritual yang berkaitan dengan pemilihan. Pada hari pelaksanaan, peserta konklav berkumpul di Kapel Sistina. Mereka bersumpah untuk merahasiakan seluruh proses pemilihan dan tidak memberikan isi pembicaraan kepada siapapun di luar kapel. Setelah pintu Kapel Sistina ditutup rapat, konklav pun secara resmi dimulai. Para kardinal benar-benar terkunci dengan kunci. Proses pemilihan paus dilakukan melalui pemungutan suara. Setiap kardinal dapat menuliskan nama kandidat yang menurutnya layak menjadi paus. Suara dikumpulkan dan dihitung secara ketat. Untuk terpilih, seorang kandidat harus memperoleh 2/3 suara dari seluruh kardinal yang hadir. Jika dalam pemungutan suara pertama tidak ada kandidat yang memperoleh suara yang cukup, pemungutan suara ulang segera dilangsungkan pada hari yang sama, dengan interval waktu yang telah ditentukan. Biasanya, dalam sehari bisa dilakukan sebanyak 4 sesi pemungutan suara. 2 sesi pagi hari dan 2 sesi sore hari. Setelah setiap sesi pemungutan suara, suara yang sudah dihitung dibakar di tungku khusus. Jika hasilnya belum menunjuk paus baru, maka kertas suara dicampur dengan zat kimia sehingga menghasilkan asap hitam, tanda kepada dunia luar bahwa belum ada paus terpilih. Namun jika seorang kardinal berhasil memperoleh dukungan 2/3 suara, kertas suara dibakar dengan bahan khusus sehingga menghasilkan asap putih yang mengepul dari cerobong di atap Kapel Sistina. Asap putih ini menjadi simbol terpilihnya paus baru yang langsung disambut sorak-sorai umat Katolik di seluruh dunia. Setelah terpilih, paus baru akan diberi kesempatan untuk memilih nama kepausannya. Kemudian, ia mengenakan jubah putih kepausan dan diperkenalkan kepada dunia dengan pengumuman Habemus Papam, yang berarti kita punya paus. Umat Katolik pun menyambut pemimpin spiritual barunya dengan penuh harapan dan doa. Konklav dalam segala misterinya menjadi perwujudan tradisi, spiritualitas, dan sejarah gereja Katolik yang berakar kuat selama berabad-abad. Tata caranya dirancang untuk melindungi integritas proses pemilihan, sekaligus menghadirkan harapan baru bagi umat Katolik di seluruh dunia.